어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Septiana dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen sistem informasi manajemen. Latar belakang sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk mengelola dan memproses informasi dalam suatu organisasi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian, serta pengelolaan operasi perusahaan secara lebih efisien. Sistem informasi menggabungkan berbagai sumber daya informasi teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data. Tujuan sistem informasi manajemen yaitu mendukung pengambilan keputusan yang efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Adapun komponen-komponen sistem informasi manajemen yang pertama, perangkat lunak atau hardware. Perangkat keras yaitu mencakup semua peralatan fisik yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem informasi seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan. Perangkat keras adalah fondasi yang memungkinkan sistem informasi berfungsi. Contoh perangkat keras yaitu komputer atau desktop, server penyimpanan data, dan router, serta perangkat jaringan lainnya. Yang kedua, perangkat lunak atau perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data seperti informasi yang dapat digunakan. Perangkat lunak dalam sistem informasi bisa berupa perangkat lunak aplikasi seperti ERP dan sistem akuntansi maupun sistem operasi. Contoh perangkat lunak yaitu sistem ERP, Enterprise Resource and Planning, perangkat lunak pengolahan data, misalnya Microsoft Excel, dan sistem operasi seperti Windows atau Linux. Selanjutnya yang ketiga ada basis data atau database. Basis data adalah kumpulan data terstruktur yang digunakan oleh sistem informasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi basis data yang efektif dan akan memungkinkan informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat. Contoh yaitu database relasional, data warehouse atau gudang data untuk analisis pendalaman, serta sistem manajemen basis data atau DBMS. Dan yang keempat, manusia atau people. Manusia adalah komponen terpenting dalam sistem informasi ini, mencakup para pengguna yang berinteraksi dengan sistem seperti manajer, analisis sistem, pengguna akhir, dan tenaga ahli teknologi informasi. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Perannya adalah manajer untuk menginterpretasi informasi dalam pengambilan keputusan, staf IT untuk pemeliharaan sistem, dan pengguna akhir yang memanfaatkan output dari sistem informasi manajemen. Yang kelima atau yang terakhir adalah proses atau prosedur. Proses atau prosedur adalah rangkaian langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk mengelola pengoperasian dalam pemanfaatan sistem informasi. Prosedur ini memastikan bahwa data dikumpulkan, diproses, dan dianalisis dengan cara yang sistematis dan efisien. Dengan contoh, prosedur pencadangan data, prosedur keamanan informasi, dan yang terakhir workflow dalam pengelolaan transaksi bisnis. Tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen yaitu meskipun sistem informasi manajemen memberikan banyak manfaat, implementasinya seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah biaya tinggi untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Selain itu, resistensi dari karyawan terhadap perubahan teknologi atau sistem baru dapat menghambat adopsi sistem informasi manajemen secara efektif. Masalah ini adalah keamanan data, di mana resiko kebocoran informasi sensitif dapat menjadi ancaman serius bagi organisasi. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan implementasi sistem informasi manajemen dengan baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan ada pelatihan yang memadai bagi pengguna akhir. Yang terakhir, pentingnya komponen sistem informasi manajemen dalam organisasi.
Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Dengan adanya sistem informasi manajemen, proses bisnis dapat berjalan lebih cepat dan lebih efisien, mengurangi resiko kesalahan manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi yang tepat dan yang akurat serta sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, keunggulan kompetitif, yaitu organisasi yang memanfaatkan sistem informasi manajemen secara efektif bisa mendapatkan keunggulan kompetitif dengan merespon perubahan pasar lebih cepat dan lebih baik dibandingkan pesaingnya. Yang terakhir, peningkatan layanan, yaitu dengan data yang terintegrasi organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.